Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Denbagose Channel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai, Mimin mau info yang mau membaca novel sambil mendengarkan ceritanya, aktifkan subtitle yang udah disediakan. Ayo kita dengerin lanjutan ceritanya. Dr. Stranger, bab 430 menjadi sukses. Penduduk desa tiba-tiba menunjukkan rasa iri ketika mereka mendengarnya. Perusahaan besar Feng. Apakah itu adalah milik keluarga Feng yang paling terkenal di kota Donghai? Aku pernah mendengar tentang mereka. Aku juga pernah mendengar bahwa banyak industri yang berada di bawah naungan perusahaan besar Feng. Windy benar-benar sangat hebat, sungguh menakjubkan bisa menjadi pemimpin di perusahaan yang begitu hebat. Thomas Qin tersenyum tipis, perusahaan besar Feng. Seharusnya itu adalah perusahaan besar Feng milik Hartono Feng. Wajah Wirnando Wang juga menjadi sangat cerah. Anaknya adalah pemuda yang paling hebat di desa, bahkan putra dari keluarga kepala desa saja kalah dari anaknya. Windy, menantu dari paman keduamu juga bekerja di kota Donghai. Bagaimana jika kamu membantunya untuk bergabung dengan perusahaanmu? Menjadi dokter tidak ada apa-apanya. Bekerja di perusahaan baru bisa memiliki masa depan yang lebih baik. Kerabat lainnya menjadi lebih iri. Kalau begitu, dari dokter biasa tiba-tiba menjadi karyawan dari sebuah perusahaan yang hebat, ini seperti berubah dari ayam kampung menjadi burung merak dalam sekejap dan memiliki masa depan yang baik. Thomas, cepat tunjukkan kelebihanmu di depan pemimpin masa depanmu. Bersulanglah dengannya. Aku sungguh iri dengannya. Wirnando Wang dan Wiri Wang adalah saudara kandung, tentu saja bukanlah suatu masalah jika mereka membantu anak mereka untuk mencari pekerjaan, orang lain hanya bisa iri pada mereka. Windy Wang akhirnya bisa sedikit menyombongkan dirinya, tetapi jika dibandingkan dengan sebelumnya, dia tidak terlihat memiliki kelebihan apa-apa. Hanya pekerjaannya saja yang dapat membuktikan kemampuan dan kedudukan seorang pria. Thomas Qin hanyalah seorang dokter, tidak peduli seberapa hebat dia, kemungkinan dia hanya bisa menjadi seorang ahli. Dan tidak tahu kapan dia bisa menjadi seorang ahli, jika dia menjadi ahli pada saat dia sudah berumur 70 atau 80 tahun, maka apa gunanya? Windy Wang sudah menjadi pemimpin di perusahaan besar pada usianya yang muda, masa depannya pasti tidak terbatas. Apakah kamu memiliki gelar? Di universitas mana kamu mendapatkan gelar sarjana? Windy Wang meletakkan kaki kanannya di atas kaki kirinya, dia menunjukkan sikap kepemimpinan dan bertanya pada Thomas Qin. Aku tidak pernah kuliah. Hah? Windy Wang pura-pura kaget, lalu mengerutkan kening dan menunjukkan tampang kesusahan. Kamu belum pernah kuliah, jika ingin bergabung ke dalam perusahaan kami, sepertinya tidak mudah untuk ditangani. Ucapannya masih belum selesai, tidak mudah untuk ditangani, bukan berarti tidak bisa ditangani. Artinya, jika kamu ingin mendapatkan pekerjaan ini, kamu harus memohon kepadanya. Evie Su langsung mengerti apa maksud Windy Wang, bagaimanapun juga, Thomas Qin adalah calon menantunya, jika benar-benar ada kesempatan seperti ini, tentu saja dia harus meminta bantuan kepada Windy Wang. Windy, bibi kedua akan bersulang untukmu, sekarang kamu telah memiliki karir yang sukses, kita semua adalah kerabat yang dekat, kali ini kamu harus membantu kami. Windy Wang tersenyum puas dan berkata dengan penuh kepura-puraan. Bibi kedua telah berbicara seperti ini, tentu saja aku pasti akan membantu, namun, semua ini tergantung pada kemampuan orang yang akan masuk, meskipun aku membiarkan dia masuk ke dalam perusahaan kami, tetapi bukan aku yang memutuskan dia akan bekerja sebagai apa. Evie Su tidak terlalu mengerti, tetapi dia merasa bahwa apa yang dia katakan masuk akal, jadi dia kembali memuji Windy Wang. Thomas Qin tersenyum tipis, bibi tidak perlu mengkhawatirkan aku, untuk sementara ini aku tidak ingin mengganti pekerjaanku. Ah, baiklah. Ketika Evie Su mendengar ucapan Thomas Qin, dia segera meletakkan cangkirnya. Windy Wang menjadi tidak senang. Apa maksudnya?
Dia tidak menghormatinya. Orang-orang seperti kita, seharusnya memiliki ambisi yang besar, ada kesempatan yang bagus di hadapanmu, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara untuk menghargainya, lalu apa yang bisa kamu lakukan di masa depan? Windy Wang memandang Thomas Qin sambil menyeringai. Aku memberimu kesempatan untuk memiliki masa depan yang bagus, tetapi kamu tidak mau, kalau begitu aku juga tidak bisa membantumu lagi. Dr. Stranger, Bab 431 Aku tidak hanya kenal. Windy Wang berbicara seperti seorang pemimpin yang sedang mengajar bawahannya, dengan nada ceramah bernada tinggi, yang membuat orang-orang menjadi sangat canggung. Kerabat lainnya juga berbondong-bondong mengiyakan. Windy benar, anak-anak lelaki saat berusia 20-an adalah saatnya berjuang. Memiliki sumber daya sebaik ini di sekitar mereka, jika tidak digunakan sungguh sia-sia. Alangkah baiknya jika ada kerabat seperti Windy di keluarga aku, pekerjaan putra keluarga kami tidak perlu dikhawatirkan. Thomas, Windy sudah berinisiatif untuk membantu kamu naik ke langit dengan sekali loncatan, tapi kamu menolaknya, bukankah ini tidak tahu dihargai? Para kerabat memang berbicara untuk Windy Wang, dan mereka benar-benar berpikir demikian dalam hati mereka. Sebuah cibiran muncul di wajah Thomas Qin, satu langkah menuju langit. Memasuki perusahaan logistik termasuk satu langkah ke langit. Windy Wang mengerutkan kening. Kenapa, kamu mempertanyakan kekuatan perusahaan logistik kami? Win Express, apa kamu tidak pernah dengar? Kalau gabung dengan kami, itu adalah pekerjaan bagus. Dengan pendidikan kamu, gaji di luar paling banyak 6 hingga 12 juta. Tapi di kami, selama kamu mau kerja keras, gaji bulanan 20 juga bukanlah mimpi. Bukankah ini selangkah menuju langit? Thomas Qin tertawa lepas. Ternyata gaji bulanan 20 juta adalah satu langkah menuju langit di matanya. Ini adalah katak di dasar sumur. Thomas Qin menggelengkan kepalanya, lupakan, aku sudah memiliki salah satu industri keluarga Feng, jadi aku tidak bisa selalu meminta sesuatu dari mereka. Kata-kata Thomas Qin membuat semua orang linglung, sedikit bingung. Windy Wang semakin mengernyit. Omong kosong apa yang kamu bicarakan di sini? Apa maksudmu kamu memiliki industri keluarga Feng? Apa mungkin kamu mengenal bos kami? Thomas Qin berkata, aku benar-benar kenal, Hartono Feng, kan? Mendengar Thomas Qin dengan akurat menyebut nama bosnya, Windy Wang tercengang sesaat, lalu mencibir. Jangan kira kamu bisa membual setelah mendengar nama bos kami di berita. Semua orang tahu nama CEO Feng. Kamu seorang dokter muda mengenal CEO Feng kami. Thomas Qin mengangguk, aku bukan hanya kenal, dia juga memberikan Feng's Jewelry untuk aku. Setelah Thomas Qin selesai berbicara, Windy Wang tertegun selama beberapa detik. Kemudian dia tertawa, seolah-olah dia telah mendengar lelucon paling lucu di dunia. Hahaha, saudara kamu terlalu lucu. Kamu membualnya juga keterlaluan. Feng's Jewelry. Apa kamu tahu fungsi Feng's Jewelry? Industri keluarga Feng yang paling menguntungkan adalah Feng's Jewelry, yang terkenal di seluruh negeri. Apa kamu tahu berapa harga sebuah toko perhiasan? Berikan kepadamu. Siapa kamu? Hahaha. Thomas Qin menggelengkan kepalanya tanpa daya, lupakan jika kamu tidak percaya. Tentu saja, kerabat lain tidak percaya. Meskipun mereka tidak tahu seberapa kuat perusahaan ini, toko perhiasan pasti sangat mahal. Lagi pula, emas, perak, dan batu giok tidak murah. Jika anak ini benar-benar memiliki toko perhiasan, bagaimana dia bisa meminjam mobil orang lain untuk datang? Windy Wang hendak menyindir Thomas Qin beberapa kata lagi ketika tiba-tiba telepon berdering. Ketika melihat telepon, langsung sadar dari mabuk, jadi segera menjawab. Halo, CEO Feng. Setelah berbicara, Windy Wang memberi isyarat kepada semua orang. Semua orang tiba-tiba menjadi diam, takut untuk mengatakan apapun,
dan hanya mendengarkan orang di telepon sedang menyampaikan pekerjaan kepadanya. Thomaskin mengabaikannya dan mengambil makanan untuk Angelin Wang. "Ini enak, kamu coba." Ketika Thomaskin berbicara, Windy Wang memelototinya dengan keras, dan meletakkan jarinya di hidung dengan peringatan di wajahnya. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari channel Denbagose.